Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Novi Yandri Sudian SSI, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Lingkungan yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video yang berjudul Dampak Food Waste terhadap lingkungan. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 3, Cindy Tesni Permata dengan NIM 21034096, Dela Amelia Putri dengan NIM 21034048, Dianyola Lestari dengan NIM 21034050, Dika Yuli Farma dengan NIM 21034112. Adapun latar belakang pembuatan video ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari food waste dan cara menanggulanginya. Dikarenakan terlihatnya sampah makanan yang menumpuk dalam jumlah besar, yang mana sampah ini akan menghasilkan gas metana yang dapat membentuk gas rumah kaca, yang menjadi salah satu pemicu pemanasan global dan juga menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang dampak food waste ini. Food waste atau sampah makanan merujuk kepada makanan siap konsumsi dan memenuhi gizi seimbang yang terbuang begitu saja. Sayangnya, sampah makanan menjadi penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Berdasarkan data pengelolaan sampah pada tahun 2017 sampai 2018 dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPNSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di beberapa regional seperti Jawa, sampah makanan mendominasi komposisi keseluruhan sampah sebesar 46,75%. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2017, Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia, yaitu sekitar 300 kg tiap individu. Keadaan ini cukup miris apabila dibandingkan dengan tingkat kelaparan Indonesia yang masih dalam kategori serius. Nyatanya, jumlah tersebut mampu menghidupkan 28 juta atau 11% penduduk Indonesia. Sampah makanan terjadi pada tingkat distribusi maupun konsumsi. Pada tingkat distribusi, sampah makanan berasal dari pasar tradisional atau supermarket. Contoh produk makanan yang sudah expired, sedangkan pada tingkat konsumsi, sampah makanan berasal dari sisa potongan sayur atau buah serta kebiasaan menyisihkan makanan. Terkadang, banyak masyarakat bahwa sampah makanan paling banyak bukan berasal dari restoran maupun pasar tradisional atau supermarket, tetapi berasal dari rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan dan perilaku masing-masing individu seperti yang pertama, tidak menghabiskan makanan, yang kedua, makan tidak sesuai dengan porsinya, yang ketiga, membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, keempat, gaya hidup dan rasa gengsi bila menghabiskan makanan di depan banyak orang. Adapun dampak sampah makanan bagi lingkungan, yang pertama yaitu sampah makanan menghasilkan gas metana. Sampah makanan yang terbuang akan menumpuk dan tertimbun di tempat pembuangan akhir atau yang biasa kita sebut dengan TPA. Nah, ketika makanan mulai membusuk dan terdegrasi, gas metana akan dilepaskan ke lingkungan, dan gas metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang turut berdampak pada pemanasan global. Nah, untuk efek yang kedua yaitu bencana ledakan sampah. Akumulasi sampah dan gas metana pada TPA dapat memicu terjadinya ledakan sampah. Hal ini juga dapat mengakibatkan longsor. Tentu saja longsor ini akan memakan korban jiwa. Untuk efek yang ketiga yaitu terjadinya air rindi. Nah, air rindi ini sendiri berasal dari air hujan yang ketika ada tumpukan sampah, air hujan akan merembes ke dalam tumpukan sampah dan menghasilkan air lindi. Nah, air lindi ini sangat berbahaya dan beracun karena mengandung berbagai macam logam berat seperti mengandung timbal, besi, dan tembaga. Apabila tidak diolah dengan baik, air lindi akan meresap ke tanah dan akan mencemari air minum, sehingga akan terjadi krisis air bersih. Nah, untuk yang terakhir yaitu dapat mengurangi keberagaman makhluk hidup. Secara tidak langsung, sampah makanan dapat merusak ekosistem. Apabila air lindi masuk ke aliran sungai, hal ini akan merusak ekosistem sungai. Selanjutnya yaitu membuang-buang air.
Produksi makanan membutuhkan air sehingga membuang makanan berarti turut membuang air yang diinvestasikan dalam produksi makanan, mulai dari hewan hingga agrikultur untuk bercocok tanam. Membuang 1 kg daging sama saja dengan membuang 50 liter air yang digunakan dalam produksi daging. Diketahui juga bahwa 70% air di dunia digunakan dalam agrikultur untuk bercocok tanam. Membuang-buang minyak bumi. Proses produksi makanan melibatkan banyak sekali komponen yang mungkin kita tidak sadari. Contohnya, ketika bertani, proses membajak sawah menggunakan traktor yang memerlukan bahan bakar minyak bumi. Hal ini bisa diasumsikan bahwa ketika kita membuang makanan, kita juga turut menyiapkan minyak bumi yang digunakan dalam proses tersebut. Selanjutnya, menyanyiakan tanah. Apabila pengelolaan sampah yang masih buruk dan sampah tetap dibuang ke TPA, lama-kelamaan sampah akan menumpuk dan tentu memerlukan lahan tambahan sebagai tempat pembuangan sampah. Sayangnya, kondisi sampah makanan di Indonesia ini diperparah dengan rendahnya sistem pengelolaan sampah. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2017, diketahui bahwa Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan tingkat usaha terendah dalam mengurangi sampah makanan. Di Indonesia, dari 175.000 ton sampah yang diproduksi setiap harinya, 60% sampah dibuang ke TPA, 10% sampah terkubur di tanah, 8,5% tidak dikelola, 7,5% dijadikan kompos dan didaur ulang, dan 5% sampah dibakar. Adapun tips mengurangi sampah makanan yang pertama, reduce. Mengurangi konsumsi makanan instan dengan beralih mengonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal. Membuat perencanaan sebelum membeli sesuatu sehingga dapat berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Memasak bahan makanan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan agar tidak menjadi limbah. Atau menyimpan makanan dengan baik agar dapat dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu secara reuse, seperti donasi makanan melalui LSM atau NGO atau startup terkait food waste. Apabila makanan tidak habis, simpan makanan dalam kulkas dan makanan bisa kembali dimakan pada hari berikutnya. Yang ketiga yaitu secara recycle, dengan pembuatan kompas makanan sisa dengan teknik vermicompost dan black soldier flash. Mengolah sampah makanan dengan biodigester untuk diubah menjadi biogas. Fasilitasnya umum dengan kalangan masyarakat umum membuat di sini. Kadang-kadang dari asrama haji, kadang-kadang dari Jalan Bakti, Patenggangan, Gajah, Parupuk Raya, semuanya di sini membuat. Jadi sampah rumah tangga ya. Nah, di sini lah. Biasanya kalau udah sampahnya di sini kan sampahnya udah di sini kan Pak. Terus pengolahan sampahnya itu dibakar atau di? Oh enggak. Kalau sampah penuh itu dibawa pembuangannya di lubuk menurun air dingin. Ada penampungan di sana. Seluruh kota Padang sampah dibawa di air dingin. Pembuangannya. Jadi, pembuangan akhir. Ini kan pembuangan sementara ini. Jadi tempat ini tempat ngetakin itu aja sampah-sampah pokoknya dulu, nanti baru dibuang ke sana sama orang gitu ya. Jadi di sini ini pembuangan sementara. Udah penuh dibawa ke air dingin, penampungan di sana. Jadi dengan kalangan masyarakat yang ada di sini, itu dengan kedaulatannya apa masyarakat saya tidak tahu. Dan kalangan dari asrama haji, Tabing, Gajah, sampai ke Muara, sampai ke daerah Rohi, seluruh air Arab pusat sampai di sini. Termasuk